Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toti Dwi Syamba, mahasiswa D3 Perpajakan semester 6 yang saat ini sedang akan mengikuti BAP gelombang 9. NIM 21020330022. Izinkan saya membawakan materi kultum sesuai dengan Tarjim Muhammadiyah dengan tema akidah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang terhormat, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat menghadiri majelis ilmu yang mulia ini. Langsung saja kita masuk ke materi akidah. Akidah sangat penting diterapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya dari kecil. Mengapa? Akidah adalah fondasi yang kuat untuk kita sebagai umat muslim menghadapi dinamika yang nanti akan kita hadapi kelak di waktu dewasa. Akidah adalah bagaimana kita mengimani hanya ada satu Tuhan yang benar, Islam adalah agama yang benar, dan Al-Quran, Sunnah, dan Hadis adalah jalan yang lurus dan petunjuk kita semua. Para hadirin sekalian yang terhormat, penting bagi kita nanti sebagai orang tua atau saat ini kita sebagai orang tua mengajarkan bagaimana akidah itu penting diterapkan kepada anak-anak sejak kecil agar nanti kelak dewasa mereka akan tahan banting terhadap dinamika kehidupan yang mereka hadapi sesuai dengan mereka yang imani, yaitu Islam, jalan yang lurus, seperti itu. Para hadirin, jika kita nanti kelak menjadi dewasa, kita menghadapi dinamika, tentu jika kita tidak memiliki akidah yang kuat, kita akan terombang-ambing dan kita tidak memiliki pegangan yang kuat atau jalan yang lurus seperti itu. Jika kita menghadapi dinamika, kita ambil contoh saat ini, banyak sekali pergaulan bebas yang banyak sekali membuat kaum-kaum muda menjadi salah jalan. Salah satu contohnya adalah ketika kita tidak memiliki akidah dan iman yang kuat, jika seseorang teman atau orang lain yang kita tahu mengajak kita kepada sesuatu yang buruk, misal, udah gak usah sholat, nanti aja gampang di waktu yang lain, atau udah nih coba makan minum ini dulu sesuatu yang haram. Tetapi jika kita memiliki iman dan Islam, akidah yang kuat, kita mampu menolaknya dengan tegas bahwa ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah dan ajaran Islam. Pada hadirin yang terhormat sekalian, akidah begitu banyak sekali memberikan dampak-dampak kepada kita nanti ketika kita menjadi dewasa, jika kita saat ini sebagai anak-anak. Sebagai contoh, sebagai contoh kecil, sebagai kita nanti sebagai manusia yang akan membina rumah tangga, banyak sekali contoh yang dicontohkan oleh Al-Quran, dalamnya sangat jelas dan terperinci. Contoh-contoh keluarga yang ideal, keluarga yang harmonis, keluarga yang durhaka, dan keluarga yang memiliki problematika segala macam. Kita ambil contoh adalah keluarga yang ideal. Keluarga yang ideal dicontohkan dalam Al-Quran adalah keluarga Imran. Keluarga Imran adalah keluarga yang ideal dijadikan contoh di dalam Al-Quran sebagaimana keluarga yang ideal yang memiliki iman yang Islam dan kuat untuk mengimani bahwa ajaran Islam mereka terapkan kepada kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua adalah orang tua yang durhaka kepada anak. Ini adalah contoh dari kisah Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung berhala yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Ayahnya sangat yakin dan percaya bahwa apa yang diajarkan adalah sesuatu yang benar, padahal kita tahu bahwa menyembah selain Allah adalah sesuatu yang salah dan merupakan perbuatan yang syirik. Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada ayahnya, tetapi ayahnya terus menolak, dan akhirnya ayahnya mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Lanjut ke contoh yang kedua adalah contoh anak yang durhaka kepada orang tuanya, yaitu adalah contoh dari keluarga Nabi Nuh. Kita tahu bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi yang soleh, sementara anaknya tidak mau mendengarkan dan mengikuti ajaran Nabi Nuh. Yang kita tahu bahwa Nabi Nuh dan kaumnya ditimpa azab. Nabi Nuh terus mendakwah kepada kaumnya, tetapi kaumnya terus menolak, dan akhirnya kaumnya mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Begitu juga dengan anaknya yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Lanjut kepada contoh yang selanjutnya, yaitu adalah suami yang durhaka kepada istrinya adalah contoh dari keluarga Fir'aun. Kita tahu bahwa Siti Asiyah adalah contoh dari istri yang memiliki iman yang sangat kuat dan tidak mau mengikuti apa yang suaminya ajarkan karena itu adalah sesuatu yang salah. Contoh yang selanjutnya adalah istri yang durhaka kepada suaminya adalah contoh dari keluarga Nabi Lut. Nabi Lut terus berdakwah dan terus gencar mendakwahkan sesuatu yang benar kepada kaumnya, tetapi istrinya tidak mau
ikut membantu dakwahnya justru malah mendukung kaum Nabi Lut yang salah jalan tersebut, dan akhirnya istrinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa banyak sekali contoh-contoh yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti keluarga Luqman dan lain sebagainya, keluarga Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari penerapan yang kecil untuk membina rumah tangga dari akidah tadi yang saya jelaskan di awal. Jika kita tidak memiliki akidah yang kuat, bagaimana kita akan menjalani kehidupan yang penuh dinamika persoalan ini, mulai dari membangun rumah tangga, berkehidupan sosial, bermasyarakat, bernegara, dan lain-lain sebagainya. Jika kita tidak memiliki akidah, tentu kita akan terjerumus ke dalam permasalahan yang membuat kita menjadi sebagai manusia yang salah jalan dan mendapatkan dosa yang pedih dari Allah, dosa dan azab yang pedih dari Allah. Justru itu akan membuat kita sebagai manusia rugi, karena kita hanya sebentar menjalani hidup di dunia ini dan tidak lama. Kurang lebihnya, semoga ada yang bisa dipetik dari kultum yang singkat ini. Wabillahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.